Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, kita dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 mata kuliah teori akuntansi kelas S1 Akuntansi 2020B. Untuk anggota-anggotanya terdiri dari yang pertama ada Helmi Sylvia Ningrum, NIM 080, Alivia Rizky Feza Putri, NIM 1110, Sinta Nuria Fajrin, NIM 068, Nela Nurfarida, NIM 099, dan Dwika Nabila, NIM 079. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Secara awal akuntansi. Hasil Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Yang pertama, seni penulisan atau way of writing, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan aritmatika karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana. Yang kedua, milik pribadi atau private property, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan pencatatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Yang ketiga yaitu uang atau money, yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak akan ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu. Yang keempat, perdagangan atau commerce, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan atau volume bisnis untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Yang kelima, modal atau capital, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Yang terakhir yaitu masing-masing kebudayaan kuno yang disebutkan di atas telah mencakup prasyarat tersebut sekaligus menjelaskan mengapa telah terdapat semacam pembukuan di dalamnya. Next. Selanjutnya, jika kita ingin melacak ilmu yang penting ini, kembali ke asal-usulnya, kita secara alamiah akan menganggap pertemuan pertamanya akan berasal dari para pedagang yang pertama, dan tidak ada seorang pun yang layak mengklaim hal itu tersebut pada masa itu selain orang-orang Arab. Orang-orang Mesir yang selama beberapa masa menunjukkan kejayaannya di dunia perdagangan, memperoleh pemikiran melalui perdagangan tersebut melalui interaksinya dengan bangsa tersebut. Dan sebagai konsekuensinya, dari merekalah orang-orang Mesir harus melakukan sesuatu bentuk pertama dari akuntansi, yang menurut cara perdagangan yang umum dikomunikasikan ke seluruh kota-kota di Timur Tengah. Bisnis perdagangan yang setiap kota-kota perdagangan di Eropa diumumkan oleh orang-orang Lombardia. Itu pula memperkenalkan metode mereka dalam pencatatan resmi melalui penggunaan pencatatan berpasangan yang kini dikenal dengan sebutan pembukuan Italia. Pembukuan Italia ini berkembang sering dengan perkembangan perdagangan dari Republik Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke-14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Masari dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Next. Selanjutnya yaitu kontribusi Luca Pacioli. Nama Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Franciscus, pada umumnya diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya pada tahun 1494 yang menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometria. Proportiones
questioni et proportionalita yang di dalamnya terdapat dua buah bab de computis et script yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan hutangnya. Debit dan kredit digunakan dalam catatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Ia berkata, seluruh pencatatan harus berpasangan, yaitu jika Anda membuat seorang kreditor, maka Anda harus membuat seorang debitor. 3 buku digunakan di sini, sebuah memorandum, sebuah jurnal, dan sebuah buku besar. Pada waktu yang bersamaan mengingat umur yang pendek dari perusahaan-perusahaan bisnis, Pacioli menyarankan perhitungan dari laba suatu periode dan penutupan buku. Bahwa ini adalah saran yang diberikan. Merupakan suatu hal yang baik untuk menutup buku setiap tahun, terutama jika Anda memiliki kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lain. Seringnya melakukan pencatatan akuntansi akan memperpanjang persahabatan. Next. Selanjutnya yaitu perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Yang kedua, yaitu pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Yang ketiga yaitu penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis organisasi yang lain. Yang keempat, abad ke-17 juga pencatatan terjadi penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Yang kelima yaitu dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dan perusahaan tadi. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapat status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, perioditas, dan akrual. Next. Yang keenam yaitu metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Yang ketujuh, sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Yang kedelapan, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Yang kesembilan, pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Yang ke-10 yaitu akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Yang ke-11 yaitu di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks. Mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang, dan pensiun, sampai kepada masalah penting dan akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering.
Baik, untuk selanjutnya adalah perkembangan dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama ini ada tahap kontribusi manajemen, yaitu pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Nah, pada posisi dari AIA sebagai pemain utama atas permintaan dari Komisi Dagang Federal atau Federal Trade Commission FTC bahwa tidak ada biaya penjualan, beban bunga, atau beban administrasi dalam biaya overhead pabrik. Penentang atas posisi dari institusi ini menghadapi pernyataan di dalam laporan yang mengatakan diperhitungkannya bunga di dalam biaya produksi adalah teori yang tidak berdasar dan salah, dan dapat dikatakan mustahil atau absurd di dalam praktiknya. Nah, pihak yang menentang pun mengalami kekalahan. Kejadian penting yang lain di masa itu adalah meningkatnya dampak dari teori akuntansi terhadap perpajakan atas laba usaha. Next. Yang kedua ada tahap kontribusi institusi, yaitu pada tahun 1933 sampai dengan 1959. Yang pertama, pada tahun 1934, Kongres menciptakan SEC dengan tugas untuk mengelola beragam hukum-hukum investasi federal, termasuk Undang-Undang Sekuritas pada tahun 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas di pasar-pasar antar negara bagian dan Undang-Undang Sekuritas tahun 1934 yang mengatur perdagangan sekuritas. Nah, yang kedua ini setelah publikasi yang dilakukan oleh Ripley di dalam satu artikel yang mengkritik teknik-teknik pelaporan sebagai sesuatu yang memperdayakan. George Omai, kebangsaan Inggris, mengusulkan agar Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika atau American Institute of Certified Public Account AECPA memulai sebuah usaha kerjasama dengan Bursa Efek. Sebagai akibatnya, komite khusus dari AECPA melalui kerjasama dengan Bursa Efek menyarankan solusi umum berikut ini, yaitu alternatif yang lebih praktikal adalah membiarkan setiap perusahaan untuk bebas memilih metode-metode akuntansinya sendiri di dalam batasan yang sangat luas, namun mengharuskan adanya pengungkapan dari metode yang dipergunakan dan konsistensi pengaplikasiannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, setelah diterbitkannya ASR nomor 4 oleh SEC yang menantang profesi akuntan untuk memberikan dukungan substansial dari yang berwenang bagi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, dan meningkatnya kecaman dari Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association dan para anggotanya yang baru saja dibentuk. Institusi selanjutnya di tahun 1938 memutuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi atau Committee Accounting Procedure (CAP) untuk mengumumkan keputusannya. Next. Yang ketiga ada tahap kontribusi profesional, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1973. Ketidakpuasan terhadap CIP dengan sangat jelas diungkapkan oleh Presiden AECPA waktu itu, Alvin R. Jennings, dengan pertanyaan mengenai seberapa sukseskah kita dalam mempersempit area-area yang memiliki perbedaan dan ketidakkonsistenan dalam pembuatan dan penyajian informasi keuangan. Nah, suatu komite khusus atas program riset yang dibuat di tahun 1957 dan 1958 mengusulkan untuk melakukan pembubaran CAP dan Departemen Risetnya. AECPA menerima rekomendasi dari komite dan mendirikan di tahun 1959 Dewan Prinsip Akuntansi dan Divisi Riset Akuntansi dengan misi untuk mengajukan pertanyaan tertulis dari apa yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Accounting Research Division melanjutkan dengan publikasi dari posisi yang masih diperdebatkan dengan sengit, yang bergantung pada pemberian dan melalui dedukasi. APP juga menerbitkan berbagai opini yang menangani isu-isu kontroversial. Next. Yang terakhir ada tahap politisasi, yaitu pada tahun 1973 sampai sekarang. Sejak awal, FISB telah menerapkan sebuah pemikiran deduktif dan kuasi politik dalam formulasi dari prinsip-prinsip akuntansi. Hal yang dilakukan oleh FASB mendapatkan nilai yang sangat lebih baik. Oleh sebab itu, proses penetapan standar memiliki aspek politis di dalamnya. Proses ini dapat diuraikan sebagai bersifat politis karena terdapat satu usaha pembelajaran yang terkait dengan usaha untuk mendapatkan penerimaan satu standar baru. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, perbedaan akuntansi dan kapasitalisme. Next. Akuntansi dan kapitalisme selalu dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dan kapitalisme. Max Weber, seorang ahli ekonomi, menekankan hal tersebut dalam argumentasi sebagai berikut. Pernyataan yang disampaikan oleh Max Weber ini diperluas lagi dengan baik oleh Sombart. Bagaimana berikut ini? Tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kapitalisme jika tidak pembukuan pencatatan berpasangan, dua fenomena yang berhubungan erat seperti bentuk dan isi. Kita tidak dapat mengatakan begitu saja bahwa kapitalisme lah yang telah menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam peluasannya, atau mungkin sebaliknya. Pembukuan pencatatan berpasangan lah yang menciptakan kapitalisme. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktivitas menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi dikenal dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan, membuat adanya kemungkinan untuk seorang wirausahaan, sedangkan yang kapitalis untuk merencanakan, melakukan dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Next. Berikut ada 4 alasan umumnya muncul untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan ini. Di dalam ekspektasi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan. 1. Pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi. 2. Semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. 3. Rasionalisme baru ini yang ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. 4. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen, dan karena meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu relevansi sejarah akuntansi. Next. Pengertiannya sendiri, sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terdapat pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Hal ini juga memperhitungkan dampak yang timbul oleh evolusi
tersebut dalam lingkungan. Next. Yang selanjutnya yaitu kegunaan. Yang pertama, memberi pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Yang kedua, menjadi peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusinya, sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Yang ketiga, memberi penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan. Next. Selanjutnya yaitu pemikiran yang relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi. Yang pertama yaitu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai warisan intelektual. Yang kedua, adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi besar pada literatur, dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang, terfragmentasi atau dipelajari secara tidak sempurna dalam jangka waktu yang lebih panjang, kecuali jika mereka telah didokumentasi dan digabungkan oleh orang-orang terpelajar yang memiliki keahlian sejarah. Dan yang ketiga yaitu tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para empirisis saat ini akan beresiko mendasarkan investasi yang mereka lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak berdasar. Next. Selanjutnya yaitu peran pengukuran dalam akuntansi. Yang pertama, ada pemikiran yang relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi. Perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan. Juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara, contoh historical cost, operasional, keuangan, dan nilai wajar. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Yang terkini, standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat yaitu konsep nilai wajar. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini bahwa konsep ini berubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian balance sheet, mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevansi pada realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Yang kedua, ada pemikiran yang relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi. Pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan. Laba akuntansi berasal dari standar akuntansi internasional, dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan termasuk kenaikan dan penurunan fair value aktiva bersih tidak termasuk transaksi dengan modal pemilik. Modal berasal dari net fair value aktiva dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal awal, pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan dating akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber, termasuk dari operasional dan penilaian kembali aktiva, setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar
aktiva bersih disajikan kembali, maka akan merupakan modal awal pada periode berikutnya. Dari Godfrey DKK 2010. Sebaliknya, pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode. Dan jika pendapatan lebih besar dari penggunaan modal bersih atau biaya, maka kita mengalami peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dan biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan. Sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat tergantung pada bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Yang ketiga, ada pemikiran yang versi dari sejarah akuntansi terhadap teknologi. Perspektif yang berbeda ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu. Tetapi item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini, akuntansi internasional standar atau yang disebut IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Hal ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti IAS 39, AASB 139, instrumen keuangan. Menyatakan pengakuan dan pengukuran dan IASB atau FASB proyek bersama mengenai pelaporan keuangan kinerja. Yaitu yang pertama, bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan tepat waktu. Dan yang kedua, bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Jadi tahun 2005 kita melihat penggunaan sebagian dari suatu prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aktiva dan kewajiban, bukan penyelesaian proses pendapatan. Singkatnya, ini berarti bahwa perubahan nilai wajar aktiva dan kewajiban diakui secara langsung mereka terjadi dan dilaporkan sebagai komponen income. Lebih lanjut, fokus telah bergeser ke arah konsep penilaian. Jangan neraca reputasi utama dari nilai yang relevan sebagai informasi, dan pengguna utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investor. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi oleh kelompok 1, mohon maaf untuk oleh kelompok kami yaitu kelompok 2. Saya di sini Naimanur Farida selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sekian, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Stop guys.